Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Harjono. Pada saat ini mengajar di SD Negeri 2 Klaten, Kabupaten Klaten. Saya juga merupakan mahasiswa PBG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 3 tahun 2021. Pada saat ini saya akan menyampaikan video pembelajaran uji kinerja yang akan saya lakukan pada hari Senin 18 Oktober tahun 2021 pada kelas 4 tema 4 dengan model PBL secara daring. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah. Kita harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Oke? Siap, Nak? Nah, oke. Sebelum ke pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa. Oke, sesuai dimasuk di gimit tadi, ya. Di gimit tadi Mas Bintang yang masuk pertama. Ayo, Mas Bintang, tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Mas Bintang telah memimpin berdoa ini. Nah, tolong nanti kalau sudah tidak menjawab, mikrofonnya dimatikan ya, biar suaranya terdengar. Kalau mau yang menjawab dipakai ini Pak. Nah, pakai raise hand ya kalau mau menjawab ya. Kalau mau bertanya atau menjawab. Oke. Nah, sebelumnya Pak Guru mau saya absen dulu ya. Nah, ini sesuai ini. Yo. Mas Bintang. Hadir Pak. Mas Hiroshi. Hadir Pak. Mas Esar. Hadir Pak. Mbak Dinda. Hadir. Mbak Alifah Hasna. Hadir Pak. Ya, oke. Terima kasih. Berarti sudah masuk semua ya, Nak ya. Nah, oke. Nana siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Siap. Ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, nah, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke, ya, semoga dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi menambah rasa nasionalisme kita, cinta kita terhadap bangsa ini. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai, harus tahu dulu tujuan daripada kita belajar ini, ya. Tujuannya apa? Nah, satu, nah, siswa dapat membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra atau dongeng. Dua, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai pekerjaan. Nah, itu tujuan daripada kita belajar pada pagi ini. Ya, Nak ya? Siap, Nak, untuk belajar? Siap. Siapa? Adakah anak-anak yang suka membaca dongeng?
cerita Saya. dongeng? Saya, Pak. Saya, Pak. Wah, Pak. eh, Bintang, Pak. Mas Bintang, Mas Bintang pernah membaca dongeng apa? Tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Masih Rosi? Kancil dan buaya. Oh ya, kancil dan buaya. Dan Mas Mari, nah ternyata nak di dalam dongeng itu ada unsur-unsurnya. Kalau kamu mau ya memahami isi daripada sebuah dongeng, kamu harus tahu dulu unsur-unsurnya yang terdapat di dalamnya itu. Ya, di antaranya ini yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tolong Pak Guru dibantu, ya. Pokok pikiran pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, betul Mas Bintang. Pokok pikiran pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, pengarang itu ingin menyampaikan apa? Nah, ya, temanya apa? Nah, apakah sosial, apakah budaya, ya, dan masih banyak lagi temanya. Yang kedua adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang disampaikan kepada pembaca. Ya, tolong dibiasakan nanti kalau menjawab satu-satu ya. Terus yang ketiga ada alur. Apa itu alur? Oh, itu Mas. Rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab akibat. Oh ya, terima kasih Mbak Alifah. Betul, alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan hubungan sebab akibat. Nah, alur di situ ya, alur di situ dibagi menjadi ya, alur itu dibagi menjadi 3 yaitu alur maju, alur mundur dan campuran. Nah, ya, tokoh itu dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Nah, apa itu tokoh protagonis? Nah, protagonis adalah tokoh yang baik. Ya, sedangkan kalau tokoh antagonis adalah lawan daripada tokoh tokoh protagonis berarti lawan tokoh yang jahat. Nah, terus yang ketiga adalah tokoh tritagonis ya, yaitu tokoh penengah ya. Terus yang kelima ada apa nak? Ada latar. Nah, adalah tentang tempat, waktu, dan ya, latar ada keterangan tempat, waktu, dan sosial. Ya, itu disebut latar. Ya. Nah, dalam cerita itu kan pasti ada. Nah, wataknya itu apakah baik, suka menolong, nah, ada yang jahat, nah, ada watak itu. Nah, penokohan. Nah, sedangkan tokohnya itu, nah, tokoh itu masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang bagaimana? Nah, corok gampangnya adalah tokoh, ya betul Mas Bintang. Protagonis itu adalah tokoh yang baik. Nah, sedangkan kalau tokoh antagonis jahat atau lawan daripada tokoh protagonis. Nah, kalau tritagonis tokoh yang bagaimana? menengah. Oh ya, penengah ya, penengah antara tokoh yang baik dengan tokoh yang
jahat. Ya, pinter anak-anakku. Terus yang kelima ada latar. Nah, apa itu latar? Yuk, coba Mas Isar. Mas Isar. Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan sosial, Pak. Ya, latar ada keterangan tempat, waktu. Nah, keterangan tempat di situ, tempatnya itu di mana? Nah, apakah di pantai, apakah di sungai, apakah di danau, ya kan? Anak-anak sudah paham ini mengenai unsur-unsur daripada dongeng? Paham. Ya, dipahami nanti dianalisis ya, unsur-unsurnya ya. Siap? Ya, Pak. Ya, dengarkan. Halo anak-anak, hari ini Ibu Guru mempunyai satu cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Cerita dari Ibu Guru dengan baik ya. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Dibuka LKPD-nya yang sudah Pak Guru bagikan kemarin ya nak yuk. Seperti ini LKPD-nya. Halo. Nah, Sudah, Pak. nah, disiapkan. Nah, coba kita Pak Guru tadi kan suruh menganalisis ya. Coba yuk. Yang pertama. Oh, yang ada di dalam cerita. Tupai ikan gabus. Ya, tokohnya adalah tupai dan ikan gabus. Betul, Mas bilang. Terus, ini nomor 3. Mas Hiroshi. Sifat tokoh, baik, suka menolong. Ya, siapa yang punya sifat tokoh baik? Tupai. Mari kita mencari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Nah, siapa tuh itu? Nah, ini coba Pak Guru dibantu membaca. Nah, Mas Bintang yang pertama, ayo coba Mas Bintang. Baca. Baik, Pak. Pekerjaan Ayah Beni adalah pengrajin kayu. Ayah Beni membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya Ayah Beni membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayah Beni menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Nih, pekerjaan Ayah Beni adalah seorang pengrajin kayu. Nah, ini Ayah Beni. Ini sedang membuat apa, Nak? Sedang membuat apa? Kursi. Ya, membuat Menghaluskan kursi. Ya. Nah, bagaimana caranya ini membuat kursi itu kok bisa jadi kursi? Nah, prosesnya itu ternyata, nah ini dari sini prosesnya, Nak. Nah, pertama itu adalah kayu di hutan. Nah, kayu di hutan, kayu di hutan terus diapakan ini? Hah? Dipotong. Ditebang, Pak. Dipotong. Tolong dibiasakan kalau mau ya, Mas Akmal. Nah, setelah dipotong ini diapakan, Mas? Kayu diangkut ke kota. Ya, kayu dari hutan dipotong, terus diangkut ke kota. Nah, setelah diangkut itu dari hutan diangkut untuk disampaikan kepada pengrajin. Ya, sampai di pengrajin dibuatlah sebuah kerajinan. Nah,
Kerajinannya itu bisa berupa seperti ini tadi. Kerajinan yang bisa terbuat dari kayu apa saja, Nak? Meja, kursi, Nah, jendela, betul, pinter anak-anakku. Nah, dari pengrajin ini, terus dijual ke toko mebel. Nah, dijual di toko mebel. Nah, di toko mebel inilah terjadi transaksi antara pembeli dan penjual atau pemilik toko. Nah, kalau ini ternyata ada kegiatan ekonomi yang lain yang mengolah, ya, yang tadi kan mengolah kayu menjadi barang jadi mebel, ya seperti itu toh. Nah, ini sekarang kegiatan ekonomi pengolahan padi menjadi beras. Pengolahan padi menjadi beras. Ya. Bagaimana ini prosesnya, Nak? Prosesnya. Ya, Mas Akmal. Mas Akmal. dibaca menggunakan traktor. Ya, yang pertama adalah sawah dibajak menggunakan traktor. Nah, sawah dibajak menggunakan traktor. Sawah ditanami padi. Oke, tolong terus mikrofonnya dimatikan. Nah, sawah ditanami padi. Nah, setelah ditanami, terus kalau sudah menguning diapakan ini? Dipanen. Ya, dipanen. Nah, setelah dipanen, terus diapakan ini gambarnya? Dijemur. Ya, jemur, dijemur. Petani menjemur padi, kemudian digiling, biar menjadi beras, ya. Nah, setelah menjadi beras, ya, terus diapakan, Mbak Dinda? Berasnya itu? Beras dikirim ke pedagang ke berbagai wilayah lalu menjual ke pasar. Ya, beras itu kalau sudah terus dikirim ke berbagai wilayah. Nah, biasanya nanti terus dikirim ke kota. Nah, berbagai wilayah untuk dijual. Nah, setelah dijual di toko tadi dibelilah oleh pembeli atau konsumen. Nah, terus dimasak. Menjadilah nasi siap dikonsumsi. Nah, seperti itu proses dalam kegiatan pengolahan padi menjadi beras tadi. Itu ini ada beberapa kegiatan. Nah, yang pertama kegiatan apa ini? Produksi. Nah, apa saja yang tergolong dalam kegiatan produksi tadi, Nak? Oh, Mas Hiroshi. Produksinya tadi dalam pengolahan padi menjadi beras itu prosesnya apa saja? membajak sawah, menanam padi, memanen padi, dan menjemur padi. Ya, betul, Mas. Terima kasih, Mas Hiroshi. Nah, itu yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi. Nah, apa? Nah, yang tergolong dalam kegiatan distribusi tadi apa saja, Nak? Bintang, Pak. Ya, Mas Bintang. Distribusi. Mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Ya, mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Itu tergolong dalam distribusi. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, itu kalau kegiatan pada pengolahan padi menjadi beras, nah itu kegiatan distribusinya adalah mengirimkan beras ke berbagai
wilayah. Nah, terus yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Nah, Pak Daru. Mbak Dinda, ayo Mbak Dinda, apa itu kegiatan konsumsi? Konsumsi beras dibeli konsumen untuk dimasak. Ya, konsumsi itu beras tadi dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Konsumsi yaitu kegiatan menghabiskan barang atau menikmati hasil produksi, itu dinamakan kegiatan konsumsi ya. Paham anak-anakku? Paham tentang kegiatan ya, tentang kegiatan ekonomi baik pengolahan kayu menjadi meja dan kursi atau peralatan rumah tangga. Paham? Paham. Terus kegiatan ekonomi pengolahan padi menjadi beras. Paham anak-anakku? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Semuanya Kalau paham, kalau paham sekarang coba dibuka di LKPD-nya. Nah, seperti ini. Yang pada kegiatan ini, nih pada kegiatan pengrajin kayu. Ya, coba siapa yang berani? Mbak Dinda. Yang rehen pertama, yuk tulis nomor 2 ini, Mbak Dinda. Tulislah apa yang kamu ketahui tentang kegiatan ekonomi yang terlibat pada gambar. Orang memproduksi kursi. Nah, tulislah apa yang kamu ketahui tentang kegiatan ekonomi yang terlibat pada gambar. Nah, ini adalah pengrajin atau orang yang sedang membuat kursi, ya. Terus yang ketiga ini yang A, 3A. Pak Alifah, ayo. jenis pekerjaan yang terlibat dalam gambar adalah jawab pengrajin kayu, toko mebel, penambang kayu, Pak. 3 produk yang dihasilkan oleh orang tersebut. Nah, Mas Daru menyebutkan meja, kursi, pintu. Ada yang lain? Ada yang lain? Jendela, Pak. Lemari, lantai, Pak. Ya, lemari. 3 manfaat pekerjaan tersebut bagi masyarakat. Saya, Pak. Ya, Mas Hiroshi. Ya, Pak. Coba Mas Hiroshi. Mendapatkan uang, menyalurkan bakat, mendapatkan penghasilan. Ya, itu yang terlibat ya. Oke, sudah paham anak-anakku ini tentang ini? Tentang materi ini? Sudah, Pak. Nah, Pak. kalau sudah, ini ternyata yang memanfaatkan sumber daya alam itu tidak hanya, nah nih, lihatlah ini, video ini, dengarkan dulu ya. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi. Apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Sekarang coba amati benda berikut ini. Kira-kira apa benda ini? Ya, pensil. Tahukah kalian bahan apa yang digunakan untuk membuat pensil? Ya, grafit, tanah liat, dan kayu. Nah, ini tadi ya pembahasan tentang pembuatan pensil. Nah, ternyata pembuatan pensil itu juga memanfaatkan sumber daya alam. Ya, ini beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan sumber daya alam. Ada
di gambarnya adalah perabot rumah tangga. Nah, yang berasal dari kayu seperti tadi ya, ayahnya Beni tadi ya. Nah, barang yang dihasilkan ya diantaranya banyak sekali. Apa tadi yang dihasilkan oleh pengrajin kayu itu? Ya, Mas Bintang? Meja, kursi, almari, pintu, kasur, jendela. Ya, itu. Nah, yang kedua ini adalah peternakan. Nah, ya ini gambar sapi tak? Nah, sapi itu bisa diambil susunya, bisa diambil dagingnya. Nah, itu tergolong dalam sumber daya alam hayati. Terus ini ada pasir. Nah, berasal dari batu. Nah, batu itu non hayati ya. Non hayati itu kan berarti tak hidup. Kalau hayati itu hidup. Nah, nah ternyata di dalam penggunaan sumber daya alam itu kita harus bijak ya. Kalau tidak bijak seperti ini yang dialami di Pulau Kalimantan, dari tahun ke tahun hutannya itu semakin berkurang. Nah, lihatlah ini adalah contoh daripada manfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, lihatlah videonya ini ya. Lihat di videonya, nanti diamati terus untuk menganalisis ya. Siapa? Nih. Paru-paru dunia kian sirna akibat pertambangan di Kalimantan. Hutan merupakan sumber nafas kehidupan semua umat manusia yang ada di belahan bumi ini. Tanpa adanya hutan, manusia akan kesulitan mendapatkan udara segar, suplai oksigen, gangguan terhadap kualitas lingkungan hidup, terganggunya sistem tata air, keseimbangan ekosistem antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya jadi terganggu. Akan tetapi, tanpa kita sadari, hutan kita setiap hari, dari waktu ke waktu kian mulai hilang seolah ditelan gedung pencakar langit, dan akibat keserakahan manusia lainnya seperti menebang hutan liar, pertambangan tanpa batas yang membuat hutan menjadi gundul dan tentunya akan memberikan efek negatif bagi lingkungan sekitar. Dampak negatif yang diakibatkan pertambangan. Ada berbagai macam akibat yang merugikan lingkungan selain seperti yang disebutkan di atas tadi, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Berubahnya bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah atau land impact. Kondisi perubahan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap keseimbangan sistem ekologi bagi lingkungan sekitar yang berada dekat dengan lokasi pertambangan. 2. Timbulnya berbagai macam gangguan lingkungan, diantaranya pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tiling, serta hasil pembuangan tambangan yang mengandung zat-zat beracun. Itu tadi ya video tentang keadaan Pulau Kalimantan. Nah, itu karena pemanfaatannya yang secara berlebihan. Nah, dampak pemanfaatan hutan yang secara berlebihan ya itu diantaranya adalah berkurangnya ketersediaan oksigen di bumi. Kenapa kok bisa berkurang ketersediaan oksigen di bumi? Ya, mengapa Mas Bintang? Karena makin lama hutan Makin habis. Ya. Karena hutan semakin sedikit. Ini berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. Nah, kalau hutannya berkurang, otomatis kan tumbuhan akan berkurang. Nah, padahal tumbuhan itu kan menghasilkan oksigen. Seperti itu ya. Yang kedua, meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas atau pemanasan global. Yang ketiga, rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Nah, ini hutan adalah sebagai tempat mencari makan dan tempat hidup bagi hewan. Kalau hutannya kebakar berarti kan tempat hidup dan sumber makanan bagi
hewan kan akan hilang. Hilang. Ya. Nih, nah perhatikan dari video tadi itu kalau digambarkan seperti ini, nah dari tahun ke tahun, nah, Pulau Kalimantan itu mengalami penurunan ya hutannya. Dilihat dari tahun 1950 masih hijau ya, ada hijaunya Ya, masih Pak. banyak. Nah, terus di tahun 2000 hijaunya sudah berkurang banyak ya. Terus di tahun 2010 agak banyak berkurang. betul. Terus di tahun 2020 Lebih banyak yang habis, Pak. nah, terus ini kalau kalau anak-anak membayangkan kira-kira atau menganalisis kira-kira di tahun 2030 Pulau Kalimantan itu hutannya seperti apa ya? Sudah habis, Ya. Pak. Hutannya semakin sedikit. Ya, betul Mas Bintang. Sudah gundul. Hutannya semakin sedikit ya. Yang warna hijaunya itu akan semakin sedikit. Nah, itu ya. Nah, nih menurutmu coba dilihat di LKPD-nya anak-anak yuk. Di LKPD anak-anak. Nah, ini membandingkan kenampakan hutan. Coba siapa yang berani nih membandingkan ini? Saya Pak. Mas Daru. Dibaca ya Mas Daru hasil pekerjaanmu. Bentar, Pak. Membandingkan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010, setiap tahun kondisi hutan di Kalimantan semakin berkurang. Ya, betul. Dari gambar tadi ya, dari tahun 1950 sampai 2010 hutannya kenampakannya semakin berkurang. Nah, nih, yang kedua siapa yang berani? Mas Hiroshi, tolong mikrofonnya dimatikan kalau tidak Tuliskan pendapatmu tentang kondisi Pulau Kalimantan di tahun 2030. Pada Ya. tahun 2030 Pulau Kalimantan hutannya semakin sedikit. Oke, ya betul. Pada tahun 2030 hutannya semakin sedikit. Oke, anak ya. Itu kira-kira keadaan Pulau Kalimantan di tahun 2030. Nah, kita refleksi. Nah, coba kita refleksi dulu. Nah, kita kembali ke materi yang sudah tadi. Apakah apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, apa yang kamu pelajari hari ini, Nak? Ya, Mas Bintang. Apa? Kondisi hutan Kalimantan. Ya, Dan apalagi? Dongeng, Pak. Oh ya, betul, membahas tentang dongeng, unsur-unsur dongeng. mengetahui cara membuat Sekali, Pak. barang-barang perabotan. Ya, Daya mengetahui cara alam. penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam, Pak. Ya, betul Mas Bintang. Nah, bagaimana perasaanmu selama pembelajaran ini? Senang. Senang, Pak. Senang banget. Ya, kalau senang itu pasti ilmu itu akan mudah kita terima. Oke. Nah, ya, kita refleksi, kita simpulkan. Nah, kesimpulannya adalah satu, membangun pendapat pribadi tentang isi dongeng dapat dilakukan setelah memahami unsur-unsur dongeng. Ya, kalau kita mau memahami isi, dongeng kita harus mengetahui unsur-unsur dongeng terlebih dahulu. Ya, yang kedua, terdapat berbagai macam kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Yang ketiga, upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, itulah kesimpulan dari yang kita pelajari pada hari ini, Nak. Ya. Bisa memahami semua ini, Nak? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekian dan terima kasih. Oke, mari untuk mengakhiri pembelajaran ini, kita akhiri dengan berdoa. Nah, tadi tolong Mas Bintang, teman-temannya dipimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Bintang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran ini. Nah, kita akhiri ya. Kita akhiri. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.